Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bestio, NIM 2015057. Baiklah, video kali ini saya ingin membuat tugas UTS mata kuliah Teori-Teori Kepribadian. Dosen pengampu Ibu Puri Handayani, MA. Makalah yang pertama yang berjudul Teori-Teori Kepribadian dalam Pendidikan. Pengertian pendidikan menurut Kuber. Kepribadian adalah gabungan keseluruhan dari sifat-sifat yang tampak dan dapat dilihat oleh seseorang. Menurut Alport, kepribadian adalah suatu organisasi yang dinamis dari sistem psikofisik individu yang menentukan tingkah laku dan pikiran individu secara khas. Menurut Sigmund Freud, memandang kepribadian sebagai suatu struktur terdiri dari 3 sistem, yaitu ide, ego, dan superego. Menurut Horton 1982, kepribadian adalah keseluruhan sikap, perasaan, ekspresi, dan temperamen seseorang. Teori paradigma kepribadian. Paradigma adalah kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai titik tolak pandangannya, sehingga akan membentuk citra subjektif seseorang mengenai realita dan akhirnya akan menentukan bagaimana seseorang menanggapi realita itu. Adapun macam-macam paradigma. 1. Paradigma psikoanalisis. Paradigma ini memiliki 2 asumsi dasar, yaitu bahwa manusia adalah bagian dari 2 binatang dan manusia adalah bagian dari sistem energi. 2. Paradigma teoris. Secara historis, paradigma teoris kognitif dan behaviorisme berasal dari suatu pendekatannya, yaitu psikologi eksperimen. Yang ketiga, paradigma kognitif. Dan keempat, paradigma behaviorisme. Paradigma ini bentukan karena tradisi conditioning. Asumsi dari teori ini adalah bahwa manusia adalah mesin. Paradigma ini terkait dengan teori belajar, di mana tingkah laku manusia itu merupakan hasil belajar dari lingkungan. Makalah kedua yang berjudul Teori-Teori Kepribadian Psikoanalis Sigmund Freud. Dasar teori psikoanalisis Freud. Teori psikoanalisis menjadi teori yang paling komprehensif di antara teori kepribadian lainnya. Namun juga dapat tanggapan yang banyak, baik tanggapan positif maupun negatif. Freud membedakan arti psikoanalisis menjadi 3, itu 1. Psikoanalisis dipakai untuk menunjukkan suatu metode penelitian terhadap proses-proses psikis seperti mimpi. Yang kedua, psikoanalisis juga ditunjukkan suatu teknik untuk mengobati gangguan psikis yang dialami oleh klien-klien yang neurotis. Yang ketiga, psikoanalisis untuk menunjukkan keseluruhan pengetahuan psikologis yang diperoleh melalui metode atau teknik. Struktur kepribadian. Menurut Freud, kepribadian terdiri atas 3 sistem atau aspek, yaitu ide, aspek biologis, ego, aspek psikologis, dan superego, aspek sosiologis. 3 materi yang telah dikemukakan oleh Freud yaitu: pertama, muncul dalam isi mimpi dan sesudahnya tidak bisa dikenali di alam sadar, adalah bagian dari pengetahuan dan pengalaman seorang. Yang kedua, sumber materi-materi itu diproduksi dalam mimpi yang dialami adalah dari masa kanak-kanak. Yang ketiga, keanehan ingatan dalam mimpi yang paling luar biasa sekaligus paling sulit. Makalah yang ketiga yang berjudul Teori Kepribadian Psikologi Analitis Claire Gustav Jung.
struktur kepribadian. Adapun struktur kepribadian manusia terdiri dari dua dinamis, yaitu dinamisi kesadaran kepribadian. Yang kedua, dimensi ketidaksadaran kepribadian. Dinamika kepribadian itu disebabkan oleh energi psikis yang disebut libido. Libido adalah intensitas kejadian psikis yang hanya diketahui lewat peristiwa. Psikis kepribadian adalah suatu sistem energi yang tertutupnya tidak kesempurnaan karena dari sumber luar dapat masuk pada sistem. Teori kepribadian psikologi analisis dari Gustav Jung. Struktur kepribadian mendefinisikan kepribadian sebagai keseluruhan pikiran, perasaan, dan tingkah laku, baik sadar maupun tidak sadar. Kepribadian ini berfungsi untuk membimbing orang menyesuaikan diri dengan lingkungan kepribadian. Contoh aplikasi psikoanalisis klasik. Yang pertama, berbicara tentang konsep kecemasan. Yang kedua, dalam ranah yang lebih luas, teori ini psikoanalisis juga digunakan pada proses pendidikan. Yang ketiga, konsep psikoanalisis yang menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki kebutuhan dan keinginan dasar. Makalah yang keempat yang berjudul Teori Kepribadian Individu dalam Paradigma Psikoanalisis. Cara hipnosis bisa dipakai sebagai terapi psikologi. Dalam psikologi, paradigma ini menegaskan istilah yang digunakan, yaitu menegaskan konseptual dan menegaskan operasional. Menegaskan secara konseptual. Menegaskan konseptual yang diteliti. Penegasan secara operasional. Pandangan psikoanalisa Sigmund Freud terhadap hipnoterapi dalam paradigma kepribadian. Psikodinamik, klinis, behavioristik, humanistik, kognitif, traits. Teori kepribadian psikologi individu Alfred Adler. Perjuangan menjadi superioritas Alfred Adler. Perjuangan menjadi superioritas menurut Adler, setiap individu hidup dengan kelemahan fisik yang mengaktifkan perasaan inferior, perasaan yang menggerakkan orang untuk berjuang menjadi superior atau untuk menjadi sukses. Perkembangan abnormal. Adler percaya bahwa manusia adalah gambaran dari apa yang mereka diciptakan atau mereka buat dalam hidup sendiri. Daya kreatif membantu manusia sampai batasan tertentu. Faktor eksternal tidak kemampuan menyesuaikan diri. Pengamatan subjektif. Tujuan final yang aktif bersifat subjektif. Artinya orang menetapkan tujuan-tujuan untuk memperjuangkan berdasarkan interpretasinya. Contoh aplikasi teori Alfred Adler. 1. Keadaan keluarga. 2. Psikoterapi. 3. Menggali masa lalu. 4. Mimpi. Makalah kelima yang berjudul Teori Kepribadian Erik Erikson. Struktur kepribadian. Erik menyatakan bahwa struktur kepribadian manusia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ego kreatif, 2. Ego autonomi fungsional, 3. Pengaruh masyarakat. Pengembangan kepribadian. Teori pengembangan kepribadian dikemukakan Erik Erikson merupakan salah satu teori yang memiliki pengaruh kuat dalam psikologi bersama dengan Sigmund Freud. Erikson mendapat posisi penting dalam psikologi. Makalah keempat yang berjudul Definisi Ruang Lingkup Psikologi Teori-teori Kepribadian. Kondisi eksistensi manusia. Konsep manusia suatu dimensi dalam kepentingan Marcus berangkat dari asumsinya tentang masyarakat modern yang telah didominasi oleh teknologi menjadi masyarakat
teknokratis. Contoh aplikasi teori Erich Fromm. Teori kepribadian Erich Fromm. 1. Asumsi teori kepribadian Erich Fromm. 2. Pandangan terhadap manusia. 3. Pandangan terhadap masyarakat. 4. Bagaimana aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Teori kepribadian Erich Fromm. Teori Erich Fromm bertema dasar dari Smuel Fromm adalah 1. Sistem, yaitu masyarakat menciptakan kehidupan karakter sosial. 2. Sistem, yaitu masyarakat non-destruktif, agresif, masyarakat ini memiliki unsur. Yang ketiga, sistem, yaitu masyarakat destruktif, karakter sosialnya adalah destruktif. Tipologi sosial. Menurut Fromm, karakter manusia berkembang kebutuhan pengganti insting kebinatangan, yang mana karakter tersebut berkembang dibentuk oleh sosial. Makalah yang ke-7, teori kepribadian Abraham Maslow. Pengertian humanisme. Psikologi humanisme merupakan aliran psikologi berlandasan pada eksistensialisme, yaitu teori Abraham Maslow. Abraham Howard Maslow dilahirkan di Brooklyn, New York pada tanggal 1 April 1908. Maslow dibesarkan dalam keluarga Yahudi Rusia dengan orang tua tidak mengenyam pendidikan tinggi. Baiklah, itu saja yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.